drama masa depan Carlo Ancelotti akhirnya mencapai klimaks. Tak lagi berdiri di sisi lapangan Bernabeu, dan Carlo kini bersiap menapaki tantangan baru, membawa Brasil, tim paling legendaris dalam sejarah sepak bola, kembali ke singgasana dunia. Dari panggung Eropa ke nuansa magis Amerika Selatan, pelatih 5 kali juara Liga Champions ini dipanggil bukan hanya untuk bereksperimen, tapi untuk menuntaskan misi merebut bintang ke-6. Pelatih asing pertama sejak 1965, Brasil ambil langkah berani. Keputusan GBF menunjuk Ancelotti adalah langkah berani dan revolusioner. Sejak 1965, tak ada pelatih asing yang memegang komando Seleção. Tapi nama besar Ancelotti berbicara lebih keras. Ia bukan sekadar pelatih top, ia adalah simbol kesuksesan dan kestabilan. Kini untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, Ancelotti akan melatih tim nasional. Dan ketika tim yang dimaksud adalah Brasil, ekspektasi tak bisa lebih tinggi lagi. Formasi favorit 4-2-3-1, jalan tengah gaya Samba dan Eropa. Dikenal pragmatis tapi fleksibel, Ancelotti diprediksi mengusung formasi 4-2-3-1. Skema ini tak hanya memberikan kestabilan di lini tengah, tapi juga memaksimalkan kecepatan dan kreativitas lini serang Brasil. Dengan sumber daya pemain yang melimpah dan berpengalaman, Ancelotti kemungkinan besar tak akan bereksperimen seperti pendahulunya. Ia akan memilih nama-nama mapan untuk membentuk tulang punggung skuad. Lini belakang, gabungan pengalaman dan talenta baru. Ada perdebatan di posisi ini, Alisson Becker, penjaga gawang Liverpool, tetap jadi pilihan utama. Meski Ederson tampil solid bersama Manchester City, Alisson punya pengalaman dan ketenangan yang dibutuhkan dalam laga besar. Dengan 72 caps dan performa apik musim ini, Don Carlo tak akan ragu mempercayainya. Di sisi kanan, Danilo akan tetap diandalkan. Meski tak lagi muda, pengalamannya sangat penting untuk menjaga kestabilan. Duet back tengah akan diisi oleh Marquinhos, kapten PSG, dan back paling senior di tim bersama Rising Star dari Nottingham Forest, Murilo, yang tampil solid sepanjang musim. Pilihan ini mencerminkan perpaduan ideal antara ketangguhan dan mobilitas. Di kiri, Renan Lodi berpeluang besar kembali dipanggil setelah tampil gemilang bersama Al Hilal. Absennya Guilherme Arana menjadi kesempatan emas bagi Lodi untuk merebut kembali posisinya. Lini tengah, duet klasik Casemiro dan Guimaraes. Gelandang bertahan jadi fondasi utama Ancelotti. Casemiro yang sempat meredup bersama Manchester United tetap dipercaya karena pengaruh besar dan rekam jejaknya bersama Ancelotti di Real Madrid. Ia akan diduetkan dengan Bruno Guimaraes, gelandang pekerja keras milik Newcastle United yang belum tergantikan sejak kualifikasi dimulai. Keduanya pernah tampil bersama dalam kemenangan 5-1 atas Bolivia. Dan chemistry mereka akan kembali diuji dalam laga-laga krusial ke depan. Trio serang, perpaduan kreativitas, kecepatan, dan insting gol. Di sisi kanan, Rodrigo Goes hampir pasti jadi pilihan utama meski diterpa isu disharmoni di Madrid. Ia punya kecepatan dan teknik tinggi yang cocok dengan skema Ancelotti.
Sebagai gelandang serang tengah, Roberto Firmino bisa jadi kejutan menyenangkan. Meski bermain di Liga Arab bersama Al Ahly, Firmino tampil impresif dan membawa klubnya menjuarai Liga Champions Asia. Don Carlo mungkin melihat pengalaman Firmino sebagai senjata penting. Di sisi kiri, Rafinha dari Barcelona tampil konsisten musim ini dengan 13 gol di Liga Champions. Tak ada sayap kiri Brasil lain yang bisa menandingi kontribusinya. Ia adalah tumpuan utama di sektor ini. Nama Vinicius Junior nyaris tak tergantikan. Dengan kecepatan, insting tajam, dan koneksi emosional dengan Ancelotti, Vini adalah pilihan ideal untuk posisi penyerang tunggal. Meski saat ini tengah mengalami cedera ankle, Ancelotti berharap pemulihannya tepat waktu agar bisa memperkuat Seleção di laga-laga penting ke depan. Prediksi starting 11 Brasil ala Carlo Ancelotti 4-2-3-1. Posisi kiper, Alisson Becker. Posisi back, Danilo, Marquinhos, Mourinho, Renan Lodi. Gelandang bertahan, Casemiro, Bruno Guimaraes. Sedangkan gelandang serang, Rodrigo, Firmino, dan Rafinha. Lalu di striker ada Vinicius Junior. Brasil butuh trofi, bukan uji coba lagi. Brasil tak hanya mencari pelatih, mereka mencari pemimpin. Di tengah paceklik gelar dan eksperimen yang gagal, Carlo Ancelotti datang membawa kestabilan dan visi. Ia bukan sekadar pelatih, tapi simbol dari harapan baru. Jika semua berjalan sesuai rencana, Brasil bukan hanya akan tampil meyakinkan di Piala Dunia 2026, mereka akan jadi favorit utama. Dan ketika Don Carlo berdiri di pinggir lapangan sambil menatap megahnya final, dunia akan tahu revolusi Brasil sudah dimulai.